Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafia Zahra Sabia dengan NIM 14014211169. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar IPA, yaitu materi perkembangbiakan tumbuhan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah konsep dasar IPA yaitu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada perkembangbiakan secara vegetatif dan yang kedua ada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan biasanya adalah tumbuhan berbiji dan terjadi melalui penyerbukan. Jadi, perkembangbiakan secara generatif ini terjadi melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada vegetatif alami dan yang kedua ada vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah makhluk hidup atau tumbuhan baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Adapun contoh dari vegetatif alami itu seperti membelah diri, spora, akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, dan tunas. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan nanti. Kemudian yang kedua yaitu vegetatif buatan adalah makhluk hidup baru atau tumbuhan baru terbentuk dengan bantuan manusia. Jadi manusia membuatnya dengan tujuan tertentu, misal untuk mempercepat pertumbuhan atau menghasilkan tanaman baru yang berkualitas tinggi. Adapun contoh dari vegetatif buatan yaitu ada cangkok, stek, runduk, okulasi, dan sambung pucuk. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Adapun yang pertama yaitu membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tetapi ada yang tetap menempel pada tubuh induknya sehingga membentuk kelompok. Contoh dari membelah diri adalah ganggang hijau. Bisa diperhatikan pada gambar yang paling kiri itu adalah contoh membelah diri pada ganggang hijau. Pada tanaman tersebut bisa dilihat bentuknya kecil-kecil, ada yang terpisah, ada yang menggerombol. Seperti itulah contoh membelah diri pada ganggang hijau. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora atau yang biasa disebut dengan sporangium. Sporangium ini berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Contoh dari spora adalah tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Bisa dilihat dari gambar nomor 2 dari kiri, itu adalah contoh tumbuhan paku. Pada belakang daun tumbuhan paku tersebut terdapat titik-titik yang berwarna kuning. Yang titik-titik tersebut disebut sebagai sporangium atau tempat perkembangbiakan pada tanaman paku. Kemudian yang ketiga yaitu ada akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah dan berkembang secara horizontal. Pada batang tersebut kemudian akan tumbuh tunas dan akar baru. Adapun contoh dari rizoma yaitu ada jahe,
lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput. Untuk lebih mudah menghafalkannya, rizoma itu biasanya adalah terjadi pada tumbuhan-tumbuhan bumbu dapur. Kemudian yang keempat yaitu ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. Contoh dari umbi lapis yaitu ada bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Bisa dilihat pada gambar yang keempat, itu adalah contoh dari bunga bakung. Bunga bakung tersebut tumbuh secara umbi lapis karena pada bagian umbi tersebut berlapis-lapis bentuknya. Selanjutnya yaitu ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Adapun contoh dari umbi batang yaitu ubi jalar dan kentang. Pada gambar nomor 5 dari kiri tersebut, itu adalah contoh dari umbi jalar. Kemudian selanjutnya yaitu yang keenam ada umbi akar. Umbi akar adalah akar dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan makanan tersebut. Contoh dari umbi akar yaitu bunga dahlia dan wortel. Pada gambar nomor 6 tersebut itu adalah contoh dari bunga dahlia. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada geragih. Geragih biasa disebut juga dengan stolon. Geragih atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragih ini ada yang bergeragih di atas permukaan tanah, contohnya arbei, pegagan. Kemudian ada geragih yang tumbuh di bawah permukaan tanah, contohnya adalah rumput teki. Kemudian yang kedelapan yaitu ada tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Tunas ini akan tumbuh di sekitar induk pohon. Contoh dari tunas yaitu adalah pohon pisang. Selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok. Cangkok merupakan cara menumbuhkan akar pada batang tanaman. Cangkok ini hanya bisa dilakukan pada buah-buahan yang besar. Maksudnya yang besar itu buah-buahan yang berkayu. Contohnya yaitu seperti mangga, jeruk, alpukat, dan lain-lain. Mencangkok ini dilakukan di cabang atau ranting yang tidak terlalu besar. Agar hasilnya baik, cabang atau ranting yang akan digunakan tidak boleh terlalu tua atau tidak boleh terlalu muda. Pada gambar yang paling kiri itu adalah contoh cara mencangkok. Yang pertama tentunya kita harus memilih ranting yang tepat, yaitu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu kita dapat menguliti ranting tersebut sekitar 10 cm. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencampurkan tanah dengan air, lalu kita tutupi pada ranting yang telah kita kuliti. Setelah itu bisa kita tutupi dengan plastik, lalu kita kareti biar tertutup, biar tidak lepas. Kemudian setelah itu kita tunggu beberapa minggu. Jika sudah mulai muncul akar atau induk baru, bisa kita pindahkan ke tempat lain. Adapun kelebihan dari teknik mencangkok yaitu bisa menghasilkan tanaman baru dengan lebih cepat daripada dengan menggunakan biji. Kemudian bisa menghasilkan tanaman baru yang sama persis dengan induknya. Selain itu, kekurangan dari mencangkok yaitu tanaman hasil dari mencangkok yaitu memiliki akar serabut, jadi mudah untuk tumbang. Daripada dengan biji dapat tumbuh lebih kuat karena akarnya akan tunggal. Kemudian selain itu juga
hasil yang dari mencangkok itu induknya akan lebih sedikit daripada dengan biji. Kemudian yang kedua yaitu ada stek. Stek dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru terlebih dahulu. Stek ini ada dua, yaitu stek batang dan stek daun. Stek batang misalnya adalah ketela pohon, mawar, dan sirih. Kemudian stek daun itu contohnya ada cocor bebek, begonia, dan sri rejeki. Adapun cara mencangkok itu misalnya pada gambar nomor 2 dari kiri itu adalah contoh stek batang pada ketela pohon. Kita tinggal memotong pada batang ketela pohon, lalu kita tancapkan ke tanah yang subur ya tentunya. Setelah itu, setelah beberapa saat batang tersebut akan tumbuh akar dan tumbuh daun dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada runduk. Runduk merupakan teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan ranting dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Adapun contoh merunduk yaitu pada gambar nomor 3 dari kiri. Itu kita tinggal membengkokkan ranting, lalu kita masukkan ke dalam tanah dan kita timbun dengan tanah. Lalu setelah beberapa saat ranting yang telah kita bengkokkan itu akan tumbuh akar dengan sendirinya. Contoh dari teknik runduk yaitu pada pohon mawar. Kemudian yang keempat yaitu ada okulasi. Okulasi adalah cara pembudidayaan tanaman dengan menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Pada okulasi ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru yang merupakan gabungan dari dua tanaman yang berbeda. Tanaman yang bisa diokulasi ini adalah tanaman yang berkayu juga, sama seperti cangkok. Contohnya yaitu jeruk, mangga, dan lain-lain. Contohnya yaitu jeruk. Jeruk A memiliki tanaman dengan hasil buah yang baik, sedangkan jeruk B adalah tanaman dengan akar yang kuat. Kita ingin menggabungkan satu tanaman tetapi memiliki dua jenis dari tanaman A dan B, yaitu ingin memiliki akar yang kuat tetapi hasil buah yang baik. Yaitu contoh melakukan okulasi bisa dilihat pada gambar nomor 4 dari kiri. Adapun cara melakukan okulasi yaitu yang pertama, kita membuat sayatan untuk tempat menempel anthrax. Sayatan ini bisa berbentuk persegi atau segitiga atau lingkaran. Kemudian setelah kita membuat sayatan, kita masukkan tunas dari pohon pendonor ke dalamnya. Setelah dirasa sudah pas, kita ikat dengan tali. Jangan lupa diikat dengan kuat supaya tidak ada celah yang bisa masuk seperti air dan lain-lain. Setelah okulasi sukses, maka segera lepas ikatan agar tunas bisa tumbuh dengan bebas. Tanda bahwa okulasi sukses adalah menyatunya tempelan dan mata tunas yang sudah tumbuh. Kemudian yang kelima yaitu ada sambung pucuk. Sambung pucuk adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Contohnya yaitu pada gambar yang paling kanan itu adalah sambung pucuk pada pisang. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari vegetatif buatan. Yang pertama, keuntungan dari vegetatif buatan adalah 1. Sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Kemudian yang kedua, cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Adapun kerugian vegetatif buatan yaitu yang pertama, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga lebih mudah untuk tumbang. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Yang ketiga, merusak tumbuhan induk. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama akan kita bahas yaitu bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk penyokong
dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Kemudian bagian bunga yang kedua yaitu ada mahkota. Mahkota bunga merupakan bagian yang paling mudah dikenali karena paling mencolok. Bagian ini berfungsi untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Mahkota bunga ini adalah kelopak bunga yang sering kita lihat. Kemudian yang ketiga yaitu ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya, agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Selanjutnya yang keempat yaitu ada benang sari. Bunga memiliki dua organ reproduksi yaitu putik dan benang sari. Bagian benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar yang berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat sedang kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Selanjutnya bagian terakhir yaitu ada putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari kepala, tangkai, dan bakal buah. Pada bakal buah sebagai tempat pembentukan ovum. Selanjutnya yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik atau peristiwa bertemunya sel jantan dengan sel betina. Adapun perantara penyerbukan itu ada hewan, khususnya itu hewan serangga, kemudian ada angin, ada air, dan ada manusia. Selanjutnya cara-cara penyerbukan. Yang pertama yaitu ada penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Kemudian ada penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain sejenis namun varietasnya berbeda. Adapun ciri-ciri penyerbukan yang melalui serangga yaitu pertama, mahkota bunganya besar, kemudian warnanya mencolok, yang ketiga mengeluarkan bau khas, dan yang terakhir menghasilkan nektar. Selain itu, ada ciri bunga penyerbukan melalui angin. Yang pertama, serbuk sarinya banyak, kecil, dan ringan. Kemudian yang kedua, kepala sari besar, tangkai sari panjang. Ketiga, kepala putik berbulu, terentang keluar dari bunga. Dan yang selanjutnya, mahkota kecil atau tidak mempunyai mahkota. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.